Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari Minggu ini kita pertemuan yang keempat untuk mata kuliah komunikasi kesehatan. Kita akan mengupas tentang komunikasi. Sebagai seorang calon tenaga kesehatan dari Universitas Airlangga, kita akan belajar banyak tentang komunikasi karena sesungguhnya komunikasi itu adalah inti dari interaksi yang kita bina kepada klien-klien kita nantinya. Harapannya nanti para Satria Erlangga ini akan menjadi seorang pelopor di dalam bidang kesehatan. Teman-teman, mohon izin saya akan melakukan share screen untuk materi pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, di awal gitu ya, bahwa harapannya memang dari konsep komunikasi yang kita buat ini gitu ya. Jadi di mata kuliah komunikasi kesehatan ini salah satunya dan layanan dasar keperawatan ini kesehatan maksudnya ini adalah kita akan belajar tentang konsep komunikasi, di mana bahan diskusi yang akan kita lakukan adalah pertama adalah konsep atau pengertian dari komunikasi. Yang kedua, prinsip dasar komunikasi. Tiga, hambatan komunikasi. Empat, tingkatan komunikasi. Lima, pelaksanaan komunikasi efektif. Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman sekalian, gitu ya, berbicara masalah komunikasi gitu ya, komunikasi secara pengertian gitu ya merupakan sarana pertukaran ide, pikiran, keterangan atau perasaan, sehingga dari komunikasi ini bisa untuk menciptakan rasa saling mengerti, saling percaya, dan juga mewujudkan hubungan yang baik antara seseorang dengan yang lainnya. Atau kalau kita simpulkan merupakan sebuah proses interpersonal menggunakan bahasa berbentuk kode atau berbentuk kode visual, suara ataupun tulisan begitu ya. Jadi komunikasi ini tidak hanya gitu ya bentuknya artinya berbentuk kode visual, tetapi termasuk tulisan. Itu adalah kita bisa untuk melakukan komunikasi agar supaya gitu ya sarana pertukaran ide pikiran itu bisa tersampaikan. Ini secara utuh pengertian dari komunikasi. Jadi ketika kita berbicara secara konsep gitu ya, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare atau komunikasi dan communicatus yang berarti suatu alat berhubungan dengan sistem menyampaikan dan penerimaan berita. Bisa kita simpulkan secara istilah, komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan melalui media untuk menghasilkan suatu efek atau tujuan dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Jadi maksudnya ini adalah komunikasi ini harus ada antara gitu ya yang menyampaikan dan yang disampaikan gitu ya. Adapun tujuan dari komunikasi adalah yang pertama seperti yang kita sampaikan di awal tadi, menyampaikan ide atau informasi atau berita. Berikutnya, yang kedua adalah mempengaruhi orang lain. Kalau kita di dalam kesehatan mempengaruhi orang untuk berperilaku sehat, ya, misalnya. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Yang keempat, memberikan pendidikan. Yang kelima adalah memahami ide orang lain. Artinya, gitu ya, memahami ide orang lain kita tidak hanya sebagai pemberi berita, gitu ya, tetapi kita juga bisa untuk mendengarkan orang itu, gitu ya. Lanjut gitu ya, elemen dari komunikasi. Yang pertama adalah komunikator atau yang mengirimkan pesan. Yang kedua adalah informasi atau pesan itu sendiri, jadi pesannya apa. Yang ketiga adalah komunikan atau penerima pesan. Yang keempat umpan balik atau feedback. Yang kelima adalah atmosfer atau konteksnya.
teman-teman sekalian, ini adalah proses komunikasi yang kita lakukan. Proses komunikasi ini jadi gitu ya, ada apa namanya pengirimnya gitu ya, encodingnya, pesannya apa gitu ya, decodingnya gitu ya, receivernya, sampai kemudian ada sebuah respon. Dari respon itu nanti kita akan mendapatkan feedback gitu ya. Jadi sebuah tindakan mengirim dan menerima pesan gitu ya, komunikasi yang efektif ya, dikatakan efektif ini gitu ya, bila pengirim pesan atau sender menerima feedback yang diinginkan gitu ya. Jadi penerima apa namanya pengirim pesan yang memberikan pesan itu mendapatkan feedback efektif. Nanti kita akan belajar juga tentang komunikasi efektif. Bila gitu ya, komunikasi dikatakan efektif manakala informasi yang dikirim kepada penerima pesan atau resipien dan sender memastikan bahwa resipien menerima pesan tersebut dengan baik gitu ya, sehingga nanti dia bisa untuk memberikan sebuah feedback seperti yang dimaksudkan gitu ya. Ini apa? Sama adalah tentang proses komunikasi gitu ya. Jadi apa namanya seperti gambaran tadi gitu ya. Berikutnya adalah gitu ya, teman-teman, kita berbicara masalah macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi bisa berbentuk verbal maupun non verbal. Verbal, terutama pembicaraan dengan tatap muka, biasanya lebih tepat dan akurat, bertemu secara langsung. Syaratnya harus jelas dan ringkas. Perbendaharaan kata, arti denotatif dan konotatif, selaan dan kecepatan, bicara, waktu, relevansi, ataupun bahkan humor begitu. Jadi verbal itu adalah bisa dilakukan secara apa namanya tatap muka atau secara langsung gitu ya. Berikutnya adalah nonverbal, di mana nonverbal ini adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan gitu ya. Teramati bahwa gitu ya pada metakomunikasi gitu ya, penampilan personal gitu ya, intonasi, ekspresi wajah, gitu ya, langkah, sikap tubuh dan sentuhan. Sehingga kalau misalnya contohnya kita mengatakan gitu ya kepada pasien kita, misalnya Ibu, gitu ya, saya mengerti apa yang Ibu rasakan, saya paham apa yang Ibu rasakan. Barangkali kita juga memberikan satu sentuhan yang mana agar supaya gitu ya rasa empati kita gitu ya itu bisa untuk tersampaikan kepada pasien gitu ya. Jadi kalau kita sampaikan itu pendekatan secara holistik, tidak hanya kita berikan secara verbal, namun juga kita perkuat dengan nonverbalnya. Gitu ya. Tahap-tahap komunikasi. Komunikasi gitu ya, di tahap pertama itu adalah intrapersonal dengan diri sendiri gitu kan. Yang kedua adalah interpersonal, yang berikutnya adalah massa. Massa itu adalah pada kelompok ataupun pada orang yang lebih banyak. Teman-teman sekalian gitu ya, sikap di dalam komunikasi. Jadi komunikasi yang efektif itu harus didukung dengan sikap di dalam komunikasi, yaitu gerakan tubuh, jarak, sentuhan, diam, volume, dan nada suara. Mari kita akan bahas satu persatu. Gerakan tubuh. Gerakan tubuh merupakan sikap tubuh, ekspresi wajah, dan sikap yang lain. Misalnya tersenyum, kontak mata, sedikit membungkuk saat bicara gitu ya. Jadi ada penegasan saat kita berbicara gitu ya. Sikap dan ekspresi kita gitu ya ini adalah menunjukkan kepada yang maksud yang kita bicarakan tersebut gitu ya. Terus kemudian gitu ya, tidak melipat tangan, tidak menyilangkan kaki, tidak memasukkan tangan ke kantong gitu ya. Seakan-akan kalau memasukkan tangan ke kantong itu tidak ada rasa empati ya yang kita berikan gitu ya. Hanya sekedar yang kita omongkan tetapi tidak didukung dengan ekspresi yang lain. Yang berikutnya adalah jarak.
Jarak intim atau ini adalah 50 cm, jadi sangat dekat sekali. Jarak pribadi 50 sampai 120 cm, dan jarak konsultasi sosial gitu ya, itu adalah idealnya 275 sampai 365 cm gitu ya. Jadi lebih dari 2 sampai 3 meter gitu ya. Contohnya adalah saat berinteraksi komunikasi terapeutik pada klien gitu ya, konsultasi atau ruang tindakan, kita tidak akan menggunakan jarak intim atau jarak pribadi, tapi adalah jarak konsultasi yang menunjukkan gitu ya hubungan profesional gitu ya antara klien dengan petugas kesehatan. Berikutnya adalah yang ketiga adalah teman-teman sentuhan. Sentuhan ini gitu ya digunakan dalam komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini adalah gitu ya komunikasi yang terjalin antara petugas kesehatan dengan kliennya, dengan pasiennya gitu ya. Jadi yang memiliki gitu ya. Jadi komunikasi kita itu juga memiliki terapi gitu ya yang bisa untuk berdampak kepada klien kita itu seperti apa gitu ya. Makanya kan kita kemarin belajar tentang holistik agar supaya komunikasi ini mendukung gitu ya. Komunikasi kita itu ternyata kita tidak memahami klien itu dari aspek biologisnya saja, tetapi juga dari aspek psikologisnya, sosialnya, juga spiritualnya. Dilakukan secara tenang, menganalisis kondisi klien dan respon gitu ya. Tidak tepat untuk situasi misalnya klien yang penuh curiga dan tidak percaya kepada orang lain, klien merupakan korban penganiayaan, klien yang budayanya melarang atau membatasi sentuhan. Jadi misalnya ini adalah artinya kita untuk sentuhan ini adalah melihat situasi dan kondisi gitu ya. Culture juga salah satu atau budaya setempat itu juga salah satu menjadi pertimbangan kita, jangan terlalu memberikan sentuhan yang berlebih. Nah, itu yang tidak pas. Contohnya bersalaman gitu kan, menepuk bahu atau mengangkat jempol, tepuk tangan untuk memberikan pujian, memegang tangan pasien pada saat klien sedih dan menangis. Ini adalah contoh-contoh sentuhan yang bisa digunakan di dalam komunikasi terapeutik. Selanjutnya adalah diam. Apa maksudnya diam? Diam yang dimaksud di sini adalah memfasilitasi klien dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Misalnya, pada klien diam, setelah petugas mengajukan pertanyaan, maka petugas diam untuk memberikan kesempatan pada klien berpikir tenang tentang jawaban pertanyaan, sehingga kita tidak ngomong terus, tapi sesekali waktu kita membutuhkan diam untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien kita gitu ya. Jadi mendengarkan gitu ya, terus kemudian memancing gitu ya, agar supaya klien kita ini bisa untuk berbicara seperti itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, volume dan nada suara ini sangat penting sekali, karena volume dan nada suara ini mempengaruhi penyampaian pesan pada klien. Pada klien lansia, volume suara tinggi dengan nada rendah gitu ya. Jadi agak tinggi itu ya. Maksudnya itu adalah agar supaya lansia ini mendengar gitu. Kita tahu ya, biasanya kalau lansia itu memang ada gitu ya secara akibat karena degeneratif gitu ya. Artinya sudah mulai terjadi penurunan pada fungsinya gitu ya, termasuk dalam hal ini adalah pendengaran gitu teman-teman. Teman-teman sekalian gitu ya, kita akan berbicara masalah prinsip dasar komunikasi ya. Prinsip dasar komunikasi, komunikasi adalah suatu proses simbolis ya. Berikutnya adalah gitu ya, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi juga memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan gitu ya. Jadi ini merupakan prinsip dasar komunikasi. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat.
kesengajaan. Berikutnya yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, gitu ya. Jadi kalau sekarang kita perhatikan gitu ya, komunikasi dalam konteks ruang dan waktu gitu ya. Saat ini gitu ya, kita di era digital ini rasanya dalam ruang dan waktu ini rasanya juga sudah mulai luntur ya teman-teman sekalian, karena kita bisa untuk menyampaikan kapanpun, dimanapun gitu ya, itu kaitannya dengan komunikasi yang kita lakukan. Namun sekali lagi gitu ya, kita tetap harus memperhatikan untuk konteks ruang dan waktu gitu ya, agar supaya ini tetap kita ada etika gitu ya, serta norma yang mengatur gitu ya. Yang keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik gitu ya. Jadi komunikasi ini adalah gitu ya, maksudnya adalah harus antara yang mengirimkan pesan, yang dikirimkan pesan itu bagaimana bisa terjadi sebuah konektivitas gitu ya, sehingga yang diberikan pesan bisa responsif dan kemudian dia bisa untuk memberikan sebuah feedback. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektif komunikasi gitu ya. Misalnya gitu ya, teman-teman barangkali tidak bisa berbahasa Madura contohnya, sementara mendapatkan pasien berbahasa Madura, mungkin barangkali bisa untuk mengajak teman yang bisa untuk berbahasa Madura agar supaya komunikasi tersebut bisa nyambung. Apa yang dimaksudkan gitu ya antara petugas kesehatan dengan klien itu adalah bisa nyambung. 9, komunikasi bersifat non sekuensial. 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Dan 12, komunikasi bukan untuk menyelesaikan berbagai masalah, karena diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mencapai tujuan dan isi komunikasi tersebut. Teman-teman sekalian, sekarang kita berbicara masalah hambatan dalam berkomunikasi. Jadi hambatan gitu ya di dalam berkomunikasi ini apa saja hambatannya gitu ya. Jadi dalam berkomunikasi kita tahu hambatan di dalam berkomunikasi bisa hambatan secara fisik, psikologis, hambatan teknis, hambatan sosiologis, hambatan antropologis, hambatan bahasa, hambatan persepsi, hambatan media. Jadi maksudnya di sini itu adalah gitu ya, antara pemberi pesan dan yang diberikan pesan kadang-kadang akan berbeda. Baik itu contohnya kalau dari segi bahasa seperti yang Bu Hani sampaikan tadi gitu ya. Jadi kita sulit untuk mengerti gitu ya apa yang dimaksudkan gitu ya, baik itu yang mengirimkan pesan atau yang dikirimkan pesan gitu ya. Ini sangat bisa menjadi hambatan di dalam berkomunikasi, sehingga gitu ya komunikasi kita perlu gitu ya. Jadi contohnya juga hambatan media dan lain sebagainya itu sangat membutuhkan menjadi hambatan-hambatan di dalam berkomunikasi. Teman-teman sekalian, ini prinsip dasar komunikasi ya. Jadi prinsip dasar di dalam komunikasi itu adalah yang pertama relevan gitu kan. Buatlah pesan Anda sesuai dengan keadaan. Jadi dilihat dulu gitu ya, kondisi situasinya seperti apa gitu ya, prinsip dasar komunikasi. Seandainya pasien kita sedang berduka gitu ya, ya jangan kita sementara gitu ya kita tahan gitu ya untuk mengajak sendaguro misalnya. Terus yang berikutnya adalah sederhana. Kurangi ide yang kompleks atau berbelit-belit. Contohnya kalau kita bisa menyampaikan kepada pasien kita gitu ya. Jadi contohnya memberikan ungkapan-ungkapan yang itu tidak dimengerti oleh klien kita gitu ya, sehingga tolong dikurangi. Ibu gitu ya, dalam konteks holistik itu biasanya gitu ya, seorang dokter itu harus memberikan gitu ya komunikasi gitu ya sesuai dengan konten pembicaraannya, dan itu harus holistik. Contohnya nggak ngerti pasiennya
gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa untuk mensederhanakan pola komunikasi sehingga itu bisa diterima. Definitif. Definisikan ide sebelum terlanjur menerangkan gitu ya. Berikutnya adalah struktur gitu ya. Organisasikan pesan yang dulu pokok permasalahannya. Yang berikutnya adalah pengulangan. Ulangi konsep utama dan yang penting. Jadi kita tandaskan itu yang penting itu kita ulangi lagi. Perbandingan, bandingkan ide lama dengan ide yang baru yang Anda sampaikan gitu ya. Berikutnya penekanan, berfokus pada aspek utama dan penting dari komunikasi. Teman-teman sekalian gitu ya. Selanjutnya kita akan berbicara masalah faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi ini banyak faktornya. Salah satunya kita akan melihat konsepnya ada 8. Yang pertama adalah perkembangan. Nanti akan kita bahas satu persatu. 2 persepsi, 3 nilai, 4 sosial budaya, 5 emosi, 6 pengetahuan, 7 peran, dan 8 tatanan interaksi. Nah, sekarang adalah gitu ya, kita harus lihat gitu ya. Jadi tadi pertama itu adalah perkembangan. Ya, kita lihat komunikasi pada klien harus memperhatikan tahap tumbuh kembang. Bagaimana ketika kita akan berkomunikasi kepada anak berbeda dengan remaja. Demikian juga yang remaja berbeda dengan yang dewasa. Berikutnya juga yang lansia. Tentunya ini semua adalah ada perbedaan sehingga gitu ya, mungkin pendekatan atau konteks yang kita sampaikan itu adalah sama, contohnya tentang promosi kesehatan untuk prokes ya, protokol kesehatan gitu ya pada masa pandemi. Bagaimana kita berbicara pada anak gitu ya akan berbeda juga pada remaja. Demikian juga pada dewasa. Mungkin kalau anak kita butuh gitu ya sebuah model-model semacam permainan gitu ya sehingga kita mencontohkan gitu ya melalui kartun, melalui boneka dan lain sebagainya. Ya, beda lagi dengan remaja dan lain sebagainya gitu ya. Berikutnya adalah persepsi. Ya. Persepsi ini gitu kan ada banyak cara. Jadi orang itu memandang gitu ya, mengartikan, menilai, memutuskan gitu ya. Itu sebenarnya adalah tiap orang itu akan berbeda. Sehingga jangan sampai kita juga memaksakan persepsi kita kepada persepsinya orang lain gitu ya. Jadi dari mana gitu ya, diperlukan keikhlasan untuk memahami orang lain. Oke, gitu ya. Jadi jangan sampai kita melihat dari pijakan kita gitu ya, tetapi bagaimana kita juga berusaha untuk belajar bagaimana kita juga memahami gitu ya persepsi orang lain. Kita kemarin banyak berbicara masalah persepsi, namun persepsi kesehatan ya. Jadi keyakinan gitu ya seseorang terhadap kesehatan yang dimiliki gitu ya itu dipersepsikan berbeda sehingga kita perlu gitu ya masuk gitu ya bagaimana kita bisa untuk memahami gitu ya persepsi yang disampaikan oleh orang lain atau yang dipikirkan oleh orang lain. Ini contohnya gitu ya. Orang barangkali gitu ya, ini bisa lihat ya gitu ya kan. Ini gambar apa ini? Gambar orang gitu kan. Orang yang sedang dilukis, lukisan orang gitu ya atau gitu ya burung gitu ya. Jadi ini orang persepsinya juga akan berbeda-beda gitu ya. Dan semuanya nampaknya juga tidak salah gitu kan. Jadi seperti itu. Ini contohnya teman-teman ya. Ini juga seperti itu. Jadi orang melihat gambaran ini gitu kan. Ini angka 6 atau angka 9. Tergantung gitu ya dari mana dia melihatnya. Ini adalah jadi sehingga ketika kita berbicara masalah persepsi ini agar komunikasi itu bisa untuk berjalan dengan baik, maka jangan merasa benar sendiri, tetapi kita juga menghargai pandangan dari orang lain gitu kan. Sama kan? Ya kan? Dari mana dia melihatnya gitu ya. Ada kalau misalnya adalah dari sebelah kalau dibuani di kiri itu berarti angka 6. Demikian juga kalau di kanan angka 9 gitu ya. Benar gitu ya. Jadi kita harus melihatnya adalah dari bisa untuk menghargai pandangan orang lain ya. Nah, ini
Ini juga seperti itu gitu ya. Ini nanti coba dilihat ya. Gambar ini bagian dari tes intelijen. Berikut kuncinya jika kamu menemukan ini di sini menemukan 0 sampai 5 wajah berarti kamu masuk kelompok malas. Nah, berarti gitu ya. Namun jika kamu menemukan 6 sampai 7 wajah gitu ya, berarti kamu masuk kelompok normal. Jika kamu menemukan 8 sampai 9 wajah, berarti kamu masuk kelompok sangat normal. Namun gitu ya, jika juga gitu ya teman-teman jika menemukan 10 sampai 11 wajah, berarti kamu kelompok cerdas gitu ya. Ada lagi kalau bisa menemukan 12 sampai 13 gitu ya, berarti gitu ya ada di wajah sini gitu ya. Kamu kelompok jenius. Nah, gitu ya. Jadi nah kamu jawab lebih dari 14 wajah berarti masuk kelompok asal menjawab, yang penting menjawab gitu ya. Monggo gitu ya. Ayo teman-teman temukan ada berapa wajah di sini gitu ya. Jadi sehingga gitu ya di sini kita merasa tidak memerlukan orang lain gitu ya. Jadi jangan gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat mempersepsikan dan semua adalah benar begitu. Jadi itu yang harus kita pahami gitu ya. Seperti itu. Teman-teman sekalian, selanjutnya gitu ya. Ini ya. Jadi ada berapa wajah ini ya. Ini nanti ya. Coba kita masuk mana gitu ya. Apakah kita bisa untuk masuk di dalam 6 sampai 7 wajah? 8 sampai 9 wajah penemuan kita, 10 sampai 11 wajah, 12 sampai 13 wajah gitu kan. Nah, gitu ya. Ini berarti dalam wajah senius. Kalau 14 berarti asal-asalan, udah ada 14 kok gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ini ya teman-teman, gimana ini adanya? Ini mana lagi ya gitu ya. Jadi seperti itu. Ini juga mungkin barangkali, ini juga barangkali gitu ya. Ini juga barangkali. Nah, ini ya. Nah, berikutnya adalah nilai gitu ya. Jadi nilai adalah sesuatu yang penting gitu ya, yang dan bermakna, beda antara satu dengan yang lainnya. Ini juga faktor yang sangat mempengaruhi begitu. Selanjutnya, nah ini jadi ada sosial, budaya, emosi, pengetahuan, peran, tatanan, dan interaksi. Teman-teman sekalian, kita akan berbicara lagi masalah komunikasi efektif. Yuk kita bahas satu persatu. Secara pengertian, komunikasi efektif adalah pengembangan hubungan antara tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah dokter, perawat, fisioterapis, bidan, nutrisionis, atau tenaga kesehatan lainnya, misalnya adalah dokter hewan gitu ya, dengan pasien secara efektif dalam kontak sosial yang berlangsung secara baik, menghargai kemampuan, keunikan masing-masing pihak, dan upaya menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien secara bersama gitu ya. Jadi bagaimanapun juga misalnya gitu ya, kita berhubungan dengan bagaimana komunikasi efektif ini adalah bagaimana gitu ya, apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh klien kita, bisa diterjemahkan oleh klien kita, sehingga klien kita itu mengerti, gitu kan, responsif dan juga bisa memberikan feedback terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi itu yang harus terbangun dan ini penting sekali, dibutuhkan sebuah upaya-upaya yang terus, gitu ya, secara intensitas kita akan terus belajar untuk bagaimana berkomunikasi secara efektif ini. Ini tujuan dari komunikasi efektif apa itu gitu ya. Tujuan dari komunikasi efektif adalah yang pertama memastikan pesan disampaikan secara benar dan lengkap, apalagi kalau kita di kesehatan gitu ya, bagaimana informasi yang kita sampaikan itu harus benar dan lengkap gitu ya. Yang kedua gitu ya, tujuannya adalah mengurangi kesalahan persepsi, dan yang ketiga adalah tercapai 5 hal pokok. Apa itu gitu ya? Klien mendengarkan, klien memahami, klien menyetujui, klien mengambil tindakan,
umpan balik dari klien juga kita dapatkan. Sehingga ini yang namanya disebut dengan yang namanya efektif gitu ya. Sehingga antara kita seorang tenaga kesehatan dengan kliennya itu betul-betul klien paham gitu. Misalnya nanti akan dibahas kalau di dalam ETM gitu ya, itu yang namanya ada informed consent teman-teman. Nanti teman-teman ini adalah penting komunikasi di sini itu ya. Jadi persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan apa namanya invasif gitu ya. Jenis komunikasi efektif ini adalah education and training skill, therapeutic skill, organisasional skill, dan personal skill. Nanti teman-teman coba gitu ya, kita kasih tugas bagaimana masing-masing dari apa namanya yang dimaksud jenis komunikasi efektif ini gitu ya. Hukum komunikasi efektif itu harus ini ya, hukum gitu ya, kita harus apa namanya rich gitu ya, respect atau saling menghormati, empati, nanti kita akan juga belajar tentang empati, bagaimana itu empati gitu ya. Terus kemudian audible, dapat didengarkan, clarity atau kejelasan, dan humble atau rendah hati gitu ya. Teman-teman pasti gitu ya sudah dikenalkan bagaimana keuneran kita, salah satunya hebatnya UNER itu adalah apa namanya humble gitu ya. Jadi bagaimana kita harus rendah hati, bukan rendah diri ya, tetapi rendah hati, tetap bagaimana kita bisa untuk saling menghargai gitu ya. Ini adalah salah satu karakter yang harus kita miliki gitu ya. Jadi ada upaya saling menghormati, empati, dapat didengarkan gitu ya, demikian juga dapat mendengarkan gitu ya, kejelasan serta rendah hati gitu ya. Oke, komunikasi efektif ya. Yang pertama adalah pusatkan perhatian kepada klien. Yang kedua, berikan pelayanan kesehatan yang efisien. 3, tingkatkan harga diri pasien. 4, bina hubungan yang baik dan harmonis dengan pasien. Yang kelima, berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin. Yang keenam, mengetahui apa yang diinginkan pasien. Yang ketujuh, mendengarkan pelayanan dan tindakan medis yang akan dilakukan pada pasien. Yang kedelapan, apabila dokter atau perawat atau tenaga kesehatan lainnya tidak mampu melayani, komunikasi dialihkan kepada tenaga kesehatan yang lebih mampu. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk dari karakter gitu ya, teknik-teknik komunikasi efektif ini yang harus teman-teman mampu, harus teman-teman miliki gitu ya. Karena gitu ya, bagaimana unsur-unsur dari teknik komunikasi efektif itu di sana ada saling menghargai, ada kepedulian yang lebih, ada sikap yang senantiasa untuk mengedepankan kepentingan pasien, dan juga ada juga rasa untuk kolaborasi. Kita bisa untuk saling bekerja sama dengan tim petugas yang lain. Alhamdulillah di tenaga kesehatan, di teman-teman rumpun kesehatan itu sejak awal teman-teman sudah dicampur begitu ya. Kelas tidak hanya dari fakultas kedokteran saja, dari fakultas kedokteran gigi saja, dari Kesmas saja, tetapi sudah dibaurkan dengan vokasi, dengan dokter hewan gitu ya. Dengan ini nanti harapannya bisa untuk muncul gitu ya, inisiasi untuk saling bekerja sama antara gitu ya teman-teman yang beda fakultas, dan ini sangat bagus sekali gitu ya untuk melatih gitu ya diri kita untuk bagaimana kita bisa untuk bekerja sama sejak dini atau disebut dengan kolaborasi ya. Ya, jadi core skill-nya di dalam komunikasi efektif itu adalah gitu ya, problem solving, communication gitu ya, numerasi, informasi teknologi, dan working with other gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman gitu ya. Ini adalah core skill-nya gitu ya. Jadi kita harus mampu bagaimana kita memecahkan masalah gitu ya, berkomunikasi gitu ya, memberikan informasi teknologi gitu ya, dan lain sebagainya, dan bekerja gitu ya, bekerja untuk menjadi pelopor di dalam segala hal gitu ya.
Ya, jadi teman-teman sekalian gitu ya, berbahagia sekali teman-teman bisa duduk gitu ya untuk menggali gitu ya bagaimana akan belajar untuk menjadi tenaga profesional dari kesehatan di Universitas Airlangga ini, karena sesungguhnya keterampilan komunikasi ini merupakan tuntutan sikap profesional yang tidak terelakkan. Sehingga mari mulai sekarang kita sudah membiasakan bagaimana bisa berkomunikasi efektif gitu ya dengan teman gitu ya, karena sesungguhnya teman kita satu kelas ini nantinya teman-teman juga gitu ya akan menjadi bagian dari organisasi di dalam kita memberikan organisasi di dalam lingkup kita memberikan pelayanan kesehatan gitu ya teman-teman gitu ya. Jadi nanti gitu ya silahkan secara discovery learning-nya gitu ya, Wani ini akan menyampaikan di dalam YouTube dan teman-teman akan menuliskan di sana melalui komentar gitu ya. Di sini Anda jawab gitu ya, uraikan dengan narasimu apa yang dimaksud dengan komunikasi dan berikan contoh komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Misalnya teman-teman semua kan pernah pengalaman gitu ya, pengalaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagaimana itu diungkap gitu ya. Sebutkan contoh hambatan dalam komunikasi yang bisa ditemui oleh seorang petugas kesehatan di dalam melaksanakan tugas ya. Oke. Sebutkan contoh hambatan dalam komunikasi yang bisa ditemui oleh seorang petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas. Yang Bu Ani contohkan tadi adalah hambatan bahasa misalnya gitu ya. Ya, teman-teman sekalian gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share screen ya. Semoga gitu ya konsep dasar komunikasi ini akan memberikan bekal kepada kita semuanya gitu ya, terus gitu ya, tidak hanya kita mengerti secara konsep tapi bagaimana kita juga akan senantiasa belajar untuk mengimplementasikan gitu ya di dalam pembelajaran kita sehari-hari gitu ya, sehingga inilah yang akan menjadi sebuah keuntungan besar untuk kita gitu ya. Kita menyiapkan diri untuk menjadi seorang tenaga profesional yang sangat ditunggu gitu ya oleh masyarakat kita. Satria Airlangga hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.